Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Ibu lihat ada yang nggak hadir nih. Yang pertama, Gilang hadir? Hadir, Bu. Angkat tangannya. Ririn hadir? Hadir. Andre sakit, Bu. Sakit. Oke, Andre sakit. Atlis, mana Atlis? Hadir. Oke, Atlis hadir. Asra? Hadir. Hujan, Bu. Hujan? Iya, tadi Zinaya. Pika? Pika balik kampung, Bu. Oke, balik kampung. Nah, jadi ada beberapa teman kita yang sakit dan juga nggak hadir. Yang buat yang sakit, semoga minggu depan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik lagi. Kita doakan sama-sama ya. Nah, untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa bersama. Siapa yang mau mimpin doanya? Oke, silakan Gilang mimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tertinggilah kecerdasanku. Amin. Kita baca Al-Quran. Siapa yang mau baca Al-Quran? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Farhan. Jadi hari ini kita akan membacakan surat Ali Imran juz ke-1 dari ayat 40 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Shadaqallahul adzim. Bacakannya ayat suci Al-Quran tadi, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang konsep tersuci atau taharah di sini.
sebelumnya masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Tentang puasa. Ya, tentang puasa. Nah, puasa wajib itu apa namanya? Yang kita lakukan di selama sebulan penuh. Ada yang masih ingat? Puasa Ramadan, Bu. Iya, benar sekali, puasa Ramadan. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang puasa. Sekarang kita masuk pada materi bersuci atau taharah. Di sini Ibu telah membuatkan peta konsep agar memudahkan kita untuk memahami materi. Sebelum masuk nih, ada nggak yang tahu apa sih tujuan pembelajaran kita ini? Enggak, Bu. Tahu nggak? Tidak. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah agar kita bisa bersuci. Karena kan sebelum kita berwudu ataupun sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus suci daripada hadas dan najis. Jadi kita belajar ini agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang tentunya sebelumnya kita harus bersuci dahulu, kemudian baru berwudu dan sebagainya. Pengertian ini itu ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, ada nggak yang tahu apa itu taharah? Bersih, ya benar sekali. Jadi menurut bahasa, artinya itu ialah bersih. Bersih atau suci. Nah, menurut istilah ada yang tahu? Tidak. Nah, menurut istilah, taharah itu ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut dalam keadaan suci. Nah, suci di sini suci apa aja? Ada suci badan, habis itu suci apa lagi? Ini apa namanya? Baju. Pakaian. Habis itu suci dari ini apa namanya? Tempat. Nah, suci di sini suci dari pakaian, badan, dan juga tempat. Untuk pengertian sudah bisa dipahami. Jadi dari taharah itu menurut bahasa artinya ialah bersih atau suci. Nah, kalau menurut istilah itu adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut dalam keadaan suci, yaitu suci dari tempat, suci dari pakaian, dan juga suci dari tempat. Kita masuk kepada hadas dan juga najis. Ada hadas dan juga ada najis. Nah, pengertian dari najis menurut bahasa ada yang tahu enggak? Siapa tahu? Kotoran, Bu. Kotoran. Nah, benar sekali. Jadi menurut bahasa najis itu artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah itu ialah suatu keadaan yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Jadi najis tadi menurut bahasa artinya ialah kotoran. Menurut istilah artinya adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Nah, berikutnya kita masuk kepada hadas. Pengertian hadas menurut bahasa ada yang tahu? Suatu peristiwa, Bu. Benar sekali. Jadi hadas itu menurut bahasa ialah suatu peristiwa. Sedangkan menurut istilah ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan sholat. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Berikutnya kita masuk kepada macam-macam dari najis tadi. Macam-macam dari najis itu dibagi kepada 3. Ada najis mukhaffafah, najis mughalazah, dan juga najis mutawasithah. Kita masuk kepada macam-macam najis. Di sini ada berapa macam? 3. Nah, yang pertama itu najis mukhaffafah atau dikenal juga dengan nama najis Ringan. Nah, yang kedua itu najis mutawasithah dikenal dengan najis Pertengahan. sedang atau pertengahan. Nah, yang ketiga najis mughalazah dikenal dengan najis Berat. berat.
Contoh dari najis mukhaffafah. Dapat tahu? Tidak, Kak. Tidak. Oh, Andre? air kencing bayi laki-laki yang belum menyusui dan belum makan atau minum. Oke. Benar sekali. Jadi contohnya itu adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun, jadi dia tuh masih minum ASI. Nah, itu contoh dari najis mukhaffafah. Nah, cara mensucikannya itu ialah dengan, tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, nah, cara mensucikannya dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis tadi, ke baju yang terkena najis itu, tinggal dipercikkan airnya. Hanya seperti itu cara mensucikannya. Nah, yang kedua itu adalah najis mutawasitah. Contohnya ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa tuh? Terkena kotoran hewan dan kotoran manusia, terkena darah dan terkena nanah. Terkena kotoran hewan, manusia, tanah, dan sebagainya ya. Nah, cara mensucikan ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau yang ini nih cara mensucikannya itu ialah dengan mencucinya sampai bersih. Kita menggunakan sabun seperti kita mencuci biasa sehingga bau, zat dan juga warnanya itu telah hilang gitu. Cara mensucikannya. Dan yang ketiga itu ialah najis mughalazah yang artinya najis berat. Najis berat. Contohnya ada yang tahu enggak? Tahu, Bu. Apa tuh? Terkena kulit anjing atau kulit babi, Bu. Oke, terkena jilatan dari anjing, babi. Nah, itu kan haram bagi kita ya untuk terhadap dua hewan tersebut. Jadi cara mensucikannya itu dengan kita mengambil tanah dan juga air, kita cuci sebanyak 7 kali. Salah satunya itu menggunakan tanah. Nah, itulah macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Kita masuk kepada alat untuk bersuci. Nah, ada beberapa macam alat bersuci. Yang pertama di sini ada apa? Air, Bu. Air. Nah, alat yang untuk bersuci yang pertama itu ada air. Yang kedua, Ririn? Tisu. Yang ketiga, Gilang? Batu. Terus yang keempat, at least? Kayu. Jadi itulah alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada air, tisu, kayu, dan juga batu. Kita masuk kepada tata cara bersuci. Di sini ada beberapa tata cara untuk bersuci. Yang pertama, apa? Wudhu. Nah, kita bisa bersuci itu dengan berwudhu. Terus yang kedua, Tayamum. Habis itu ada apa lagi? Istinja. Dan terakhir ada Mandi. di sini mandi itu ialah mandi wajib. Macam air itu ada 5, ada air mutlah, air musyammas, air mutanajis, ada air tahir ghairu mutahhir dan juga air musta'mal. Yang tugas Ananda sekalian di sini ialah mencari apa sih air musta'mal itu dan juga contoh dari air musta'mal. Nah, di sini Ibu telah menyediakan beberapa macam air. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi anak-anak sekalian silahkan cari di sumber apapun itu mengenai, Ibu akan bagi kelompok. Ririn mencari tentang air mustakmal, Dapa cari tentang air musyammas, Atlis cari tentang air mutanajis, Gilang cari tentang air tahir ghairu mutahhir, dan juga Farhan cari tentang air mustakmal. Contohnya yang ada di sini, apa yang termasuk ke situ, silahkan dicari. Nanti siapa yang benar, siapa yang paling cepat gitu, kita kasih reward. Oke, silahkan dimulai mencarinya. Iya. Dapat air apa aja contoh dari air mutlak? Air hujan. Air hujan, oke. Sumur.
Air sumur. Air salju. Air salju. Hanya 3 Ririn yang dapat? Iya. Ini air air tahir ghairu mutakhir. Tadi Gilang ya. Gilang apa aja contohnya yang didapat? Air kopi. Air kopi. Air teh. Air teh. Jadi air tahir ghairu mutakhir itu artinya air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya itu ada kopi dan teh. Tadi yang didapat ya cuman 2. Nah, Oke. Nah, selanjutnya Atlis tadi dapat air makruh atau air musyammas. Tadi contohnya apa yang didapat? air bejana besi di dalam bejana. Oke. Apa tadi air mutanajis? Apa contoh yang didapat? Air terkena najis. Oke, contohnya itu terkena Najis. najis. Nah, kita sudah ada beberapa contoh yang didapat ya tadi. Ada air mutlak, air musyammas, air mutanajis, air tahir ghairu mutahhir dan juga air mustakmal. Tapi di sini ada 4 lagi nih yang belum diambil sama anak-anak sekalian tadi. Ada air sungai, air laut, air kelapa dan juga air embun. Nah, termasuk yang mana nih? Kalau air embun itu masuk kepada air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Ini bisa digunakan untuk bersuci. Nah, berikutnya yang nggak dipilih tadi ada air sungai. Air sungai ini juga termasuk pada air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci lagi mensucikan. Berikutnya ada air laut. Nah, air laut ini juga termasuk air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci lagi mensucikan. Dan terakhir tadi yang nggak dipilih ada air kelapa. Nah, air kelapa ini masuk kepada air tahir ghairu mutahhir. Nah, sudah bisa dipahami semuanya? Sudah, Bu. Oke. Untuk selanjutnya kita review materi sedikit ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Untuk mereview materinya. Yang kita pelajari hari ini adalah alat untuk bersuci, contohnya air, tisu, kayu, dan batu. Dan macam-macam air ada 5 jenis, yaitu air mutlak, air musyammas, air mutanajis, dan air tahir ghairu mutahhir, dan air mustakmal. Alat untuk bersuci ingat? Tata untuk cara bersuci ada berwudu, bertayamum, dan istinja, dan mandi. Contohnya mandi wajib. Alat untuk bersuci ingat? Ada air, ada tisu, ada apa lagi? Ada air, ada tisu, kayu, dan batu. Oke, kita berikan aplaus untuk Farhan. Pelajaran kita untuk hari ini tadi juga sudah disimpulkan oleh Ananda Farhan. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai zakat. Silakan dibaca-baca materinya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan mengenai games tadi, itu yang menang adalah Ririn. Ririn mendapatkan waktu tercepat untuk mencari contoh. Jadi nanti Ririn akan mendapatkan reward. Silakan minta sama ibu nanti ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk mengulangi materinya kembali. Ikanan